Hai, shalom adik-adik semua. Senang sekali kita bisa bertemu lagi di ibadah online Joel Kid. Gimana kabar kalian? Semua oke ya? Kalian tetap belajar dari rumah mendengarkan firman Tuhan ini lewat online, dan Kak Simon berdoa firman yang dibagikan akan jadi berkat buat kalian, dan bahkan sampai keluar kota, bahkan ke gereja-gereja manapun firman Tuhan ini akan menjadi berkat. Tapi sebelum kita mendengarkan firman kali ini, kita berdoa sekali lagi. Tutup mata kalian, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk seminggu kemarin Kau penyertaan-Mu sungguh ajaib. Hari ini Tuhan, ajari kami kembali tentang firman-Mu. Buat kami mengerti ya Roh Kudus, supaya kami bisa menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Nah, kita akan mulai lagi, kita akan lanjutkan firman Tuhan tentang destiny, yaitu tentang tujuan hidup kita. Dan kali ini tujuan hidup kita salah satunya adalah kita menjadi kawan sekerja Tuhan, menjadi kawan yang bekerja sama dengan Tuhan. Kita buka ya di kitab 1 Korintus 3, kitab 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 9a. Dikatakan karena kami adalah kawan sekerja Tuhan, kawan sekerja Allah. Kawan sekerja Allah itu gimana sih Kak? Gimana kok kita bisa menjadi kawan sekerja Allah dan kita bisa sampai ke destiny kita, tujuan hidup kita? Nah, Kak Simon hari ini akan berikan beberapa contoh di Alkitab, beberapa tokoh di Alkitab yang mereka dalam hidupnya, dia bekerja sama dengan Tuhan, dan di akhir hidupnya, di akhir ujung hidupnya, mereka ini bisa sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan tujuan Allah di dalam hidup mereka. Ambil contoh yang pertama ya. Siapa masih ingat dengan Yusuf? Bukan Yusuf bapaknya Tuhan Yesus, tapi Yusuf di Perjanjian Lama. Siapa masih ingat? Ingat kan? Yusuf waktu itu sebelum Benyamin adiknya lahir, Yusuf dibully oleh kakak-kakaknya. Masih ingat ya? Yusuf diberikan baju yang baik oleh bapaknya, Bapak Yakub, tapi Yusuf dibully oleh kakak-kakaknya yang lebih tua. Dan suatu saat dia dimasukkan ke dalam sumur yang dalam dan dijual kepada orang Mesir, kepada Potifar di Mesir. Dan setelah dia keluar dari sumur itu, dia masuk ke rumah Potifar, menjadi budak Potifar, difitnah oleh istri Potifar dan dimasukkan ke dalam penjara. Coba bayangkan, kalau kalian menjalani hidup seperti Yusuf menjalani hidup. Kalian dikerjain, dibully teman kalian, difitnah, dimasukkan dalam kamar mandi, nggak dibuka-buka sampai berapa lama. Marah nggak kira-kira? Marah pasti. Yusuf pun Kak Simon juga percaya, di satu titik dalam hidupnya dia akan marah. Tapi di sisi lain, Yusuf berusaha ngerti dan dia bertanya kepada Tuhan. Bahkan di dalam penjara, masih ingat, dia mengartikan arti mimpi dari ahli minum dan ahli roti Firaun. Dia tetap berbuat baik di dalam penjara. Dia berbuat baik di dalam rumah Potifar, sekalipun dia difitnah. Dan kita tahu sampai akhir hidupnya, Yusuf menjadi orang nomor 2 setelah Firaun, menjadi orang terbesar di Mesir setelah Firaun. Dan karena Yusuf, bangsa Israel, kakak-kakaknya dan Bapak Yakub bisa pindah ke Mesir tanpa harus mengalami kelaparan. Yusuf seseorang yang menjalani hidupnya dan sampai kepada destininya, kepada tujuan Tuhan yang sempurna di dalam hidupnya. Di dalam hidupnya ini, dia harus bekerja sama dengan Tuhan. Ketika Tuhan bilang, ampuni Yusuf, kamu difitnah, diam aja. Dan Yusuf diam. Dimasukkan ke dalam penjara. Aku masuk penjara Tuhan, tenang Yusuf. Kamu di dalam penjara kamu menjadi berkat, Tuhan berkata. Didatangkan ahli minum, ahli anggur, dan ahli roti Mesir, Firaun. Dan Yusuf menjadi berkat buat mereka. Tuhan berkata, kamu berkati mereka dengan arti mimpi ini. Dan ketika Yusuf berjalan hidupnya ini, bekerja sama dengan Tuhan, Tuhan memberikan tujuan hidup yang luar biasa. Bayangkan kalau Yusuf tidak mau, aku tidak mau Tuhan, aku difitnah sama tante Potifar, aku mau protes, marah-marah di dalam penjara, dia marah-marah. Kira-kira Tuhan bisa bekerja sama enggak? Enggak bisa. Dan mungkin
Yusuf tidak jadi orang kedua. Jadi apa? Semua nggak tahu. Nah, tokoh kedua. Siapa yang dikenal dengan Daud? Daud sebelum menjadi seorang raja menggantikan Saul, Daud ini dianggap remeh oleh orang tuanya. Di Alkitab dikatakan bahwa dia sering mengembalakan kambing dombanya yang cuma 2-3 ekor aja. Sedangkan kakak-kakaknya mungkin puluhan, mungkin ratusan, tapi ya si Daud ini cuma dikasih kepercayaan 2-3 ekor aja. Udah sana, Daud sana ke padang gurun, kamu ini bawa 2 atau 3 ekor aja nih. Dia gembalakan, tapi dia gembalakan yang sedikit itu dengan setia. Ketika dia mengembalakan, ada singa, ada beruang, memang hendak makan itu, dia lawan. Dan dia setia menjagai yang 2-3 ekor ini. Di dalam hidupnya Daud, sebelum dia jadi raja, Daud adalah seorang yang setia. Dia bekerja sama dengan Tuhan, hatinya setia dengan sesuatu yang kecil, dan Tuhan berikan dia anugerah yang lebih besar, menggantikan Raja Saul. Tokoh yang ketiga, yaitu Petrus. Petrus seorang nelayan, seorang tukang yang menangkap ikan. Dia punya perahu, dia tangkap ikan, dia mungkin tidak bisa menjadi murid dari seorang guru besar, tapi dia menangkap ikan. Tapi ketika Yesus ambil Petrus ini dan dijadikan muridnya, selama 3-3,5 tahun Petrus itu bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia bekerja sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan perintahkan ini dia lakukan. Tuhan perintahkan ini dia lakukan. Dia melakukan apa yang Tuhan kerjakan. Petrus sekalipun dia menyangkal, Tuhan mengampuni. Dan ketika Petrus ini sudah bertobat dari kesalahannya, Tuhan berikan anugerah yang lebih besar. Dan di ujung hidupnya, Petrus menjadi seorang rasul, bahkan teman-teman Katolik memberikan dia Santo Petrus, seorang yang sangat dimuliakan, menjadi pendiri gereja pertama, dan Tuhan memberikan jatah yang besar, yaitu sebuah rasul kepada Petrus. Dari 3 tokoh Alkitab ini kita bisa lihat bahwa ketika mereka bekerja sama dengan Tuhan, mereka mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Mereka tidak mau iri hati, mereka tetap setia, mereka melakukan hal-hal yang kecil, mereka tidak mau berbohong, sekalipun difitnah mereka tetap mengampuni, mereka bekerja sama dengan Tuhan, dengan hatinya Tuhan. Di ujung hidupnya mereka menjadi sesuatu yang besar dan Tuhan berikan destiny yang besar dalam hidupnya. Ada 3 tokoh ini kita bisa belajar bahwa bekerja sama dengan Tuhan, kita akan bisa menjadi dan kita akan mencapai tujuan hidup kita. Nah, kalau kita bicara tentang mereka, kalian mungkin protes, Kak, itu kan orang-orangnya keren-keren, Kak. Si Daud mungkin bisa main kecapi, sekalipun dia 2-3 ekor, tapi bisa main kecapi, dia kalahkan Goliat. Terus siapa tadi, Yusuf, mungkin dia difitnah, mungkin dia di masa penjara. Cuman kan dia punya mimpi, dia bisa mengartikan mimpi, dia bisa punya hikmat. Petrus, sekalipun dia menyangkal, mungkin dia bisa berjalan di atas air. Lah aku, Kak, aku nggak bisa apa-apa. Aku masih kecil, aku masih umur SD. Coba kita baca ya, kita baca di kitab Matius. Kita buka kitab Matius 25, kitab Matius pasal yang ke-25, ayat 14 sampai 30. Di Matius ini ada cerita tentang perumpamaan tentang talenta. Masih ingat ya? Ada yang menerima 5 talenta, ada yang terima 2 talenta, ada yang terima 1 talenta. Dan kita akan lihat yang 1 talenta aja. Ya, kita baca di ayat yang ke-18, kita lompat ke ayat 18. Dikatakan, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan uangnya di dalam tanah itu. Jadi 1 talenta ini bukannya dikembangkan menjadi 2 talenta seperti yang orang lain, tapi dia gali lubang di dalam tanah dan dia taruh di dalam tanah 1 talenta yang dipasrahkan kepada dia.
Kira-kira 1 talenta bisa jadi pohon talenta nggak? Nggak bisa, talenta itu harus dikembangkan. Dan kita baca berikutnya ayat 24 dan 25. Ketika datang hamba yang menerima 1 talenta ini, dia berkata kepada tuannya. Jadi ketika tuannya datang, diminta pertanggungjawaban, yang terima 1 talenta ini datang. Dan dia bilang ini, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan memungut di mana tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuanku ini di dalam tanah. Ini Tuhan, 1 talenta yang punyamu. Jadi ketika tuannya pulang, bukannya si hamba ini ngaku salah bahwa dia tidak bisa mengembangkan talentanya, tapi dia malah memprotes tuannya. Tuhan, aku tahu engkau Tuhan yang kejam. Engkau menabur, engkau tidak pernah menabur, tapi kau minta tuaian. Engkau tidak pernah menanam, tapi engkau memungut di tempat yang engkau tidak menanam. Ini Tuhan punyamu cuma 1. Tadi kemarin di dalam tanah tak bongkar lagi, kasih kamu. Kira-kira Tuhan suka enggak? Enggak suka. Seperti Daud tadi cuma 2 atau 3 ekor domba, cuman dia setia, tapi dia setia menggembalakan dan dia menjaga domba itu. Tapi hamba yang terima 1 talenta ini, dia tidak setia dan dia malah menjadi takut. Kak, yaitu aku kak. Itu aku kak, aku cuma punya 1 talenta. Aku cuma bisa menggambar. Aku nggak bisa matematika, nggak bisa. Aku pelajaran ilmu alam nggak bisa. Bahasa Inggris apalagi, aku cuma bisa menggambar. Kalau kalian bisa menggambar, kalian gambarlah dengan baik. Hubungi Kak Shirley di Joel Kid, kalian bisa berikan gambar kalian kepada kami untuk bisa memberkati teman-temannya ada. Kak, aku nggak bisa gambar, aku cuma bisa nyanyi. Kalian bisa hubungi Kak Sevi di Joel Kid, kalian bisa hubungi di direct message di Instagramnya Joel Kid. Kak Sevi, aku bisa nyanyi, aku mau bantu Kak Sevi. Kalian harus kembangkan talenta itu yang mungkin cuma 1 talenta, dan kalian harus kembangkan dengan baik. Karena dengan 1 talenta pun kalian bisa menjadi 2, 2 bisa menjadi 4, 4 bisa menjadi 8. Tapi kalau 1 talenta di dalam tanah tidak akan mungkin bisa berkembang. Kak, tapi aku cuma bisa 1 talenta, gak apa-apa. Kak Simon punya 1 cerita yang talentanya bahkan kita tidak sangka, talentanya kecil banget. Kita baca ya, kita baca. Kita ke kitab Amsal. Kitab Amsal Perjanjian Lama ayat 30 ayat yang ke-28. Kitab Amsal pasal 30 ayat 28. Sudah ketemu semua? Dikatakan gini. Cicak yang kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Orang Raja Salomo dikatakan di Amsal, dia bercerita bahwa cicak yang bisa kau tangkap dengan tangan, tetapi yang ada juga di istana-istana raja. Kak, di rumahku banyak cicak kak. Ya itu lumrah, kita punya rumah banyak cicaknya mungkin lumrah. Tapi Raja Salomo katakan cicak yang bahkan kau bisa tangkap dengan tangan, tetapi ada juga di istana-istana raja. Loh, emang cicaknya beda toh kak? Cicak di sana pakai mahkota gitu maksudnya? Kok di sana raja? Enggak. Kak Simon akan cerita. Kak Simon akan cerita seekor cicak. Dikatakan gini, ini ceritaan aja, tapi ada makna dibaca. Dikatakan gini, tiba-tiba ada seekor cicak di dalam rumah di sebuah desa, kedatangan teman cicaknya yang dari istana raja. Seekor cicak di sebuah rumah di pedesaan suatu hari menerima tamu temannya. Kalau cicak temannya tamu kan, tamunya juga cicak kan. Ternyata cicak ini adalah yang tinggal di istana raja. Dan mereka ketemu dan mereka ngobrol. Mungkin bahasa mereka itu bilang cuk gitu ya. Tapi Kak Simon bahasakan Indonesia sebagaimana. Dikatakan cicak yang pertama bilang, sudah lama gak ketemu kamu. Cicak yang pertama bilang gitu. Kalau sudah lama gak ketemu kamu kan temanku. Kamu kan cicak temanku di sini. Sudah berapa tahun kita gak ketemu. Nah, cicak yang di istana raja juga berkata, benar, kita sudah gak pernah ketemu. Sudah sekian tahun kita gak pernah ketemu. Sekarang
Aku nggak hidup di sini, aku nggak hidup di desa lagi. Tapi aku hidup di istana raja. Di sana. Dan di istana raja itu tempatnya enak, tempatnya adem, tempatnya bersih, dan banyak makanan di sana, banyak orang yang ganteng, banyak orang jadi di sana, semua raja menerima tamu-tamunya, banyak harta di sana. Oh ya? Cicak yang pertama yang di desa, oh ya? Gimana ceritanya kamu bisa ke sana? Apalagi di sana? Wah, di sana itu, tahu nggak? Rumahnya, istananya pakai AC. Mereka punya kolam renang, mereka punya banyak perhiasan. Wah, luar biasa. Cerita lagi. Kenapa sih kok kita kan temenan? Cicak yang pertama yang di desa berkata, kita kan temenan. Kok kamu bisa hidup enak seperti itu sih? Kok kamu bisa hidup nyaman seperti itu? Cerita dong. Nah, cicak yang di istana dia cerita. Tahu enggak? Ketika kita masih bertemu di sini, aku juga melakukan hal yang kamu lakukan. Kita cicak kan cuma bisa melakukan hal satu aja kan? Apa adik-adik kira-kira? Apa yang cicak bisa lakukan cuma satu hal yang bisa mereka lakukan? Apa itu? Yaitu menangkap nyamuk. Ya kan? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Nah gitu kan ya, hap itu kan tadi kan. Langsung ditangkap. Nah cicak ini, kita ini kan cicak. Kita cuma satu hal, kita punya cuma satu talenta, yaitu makan nyamuk. Oh iya bener ya, cicak bener ya. Aku juga makan nyamuk, kamu juga makan nyamuk. Tapi kok bisa beda ya hidupmu ya? Nah gini, ketika aku makan nyamuk nih, hop, di rumah sini. Rumah sini kan banyak cicak teman-teman sini. Aku nggak mau bersaing dengan mereka. Aku mau berbagi dengan mereka. Aku mau pindah ke rumah yang sebelah. Dari rumah sebelah kita makan lagi kan? Kita cuma punya satu talenta kan? Cak gitu kan. Namanya kan cak kan. Kita punya satu talenta. Makan lagi. Hop. Setiap kali aku makan nyamuk yang ada, setiap kali aku lakukan talenta satu ini, aku lompat, aku pindah ke rumah, dan tiba-tiba aku ada di istana raja. Ternyata sekian waktu ini aku lakukan dengan setia yang satu talenta yang kita punya yaitu cuma makan nyamuk, tapi aku berpindah tempat dan tiba-tiba aku ada di istana raja. Cerita ini memang cerita buatan aja adik-adik, tapi kalau kita lakukan satu talenta ini dan kita lakukan dengan setia dan Tuhan berikan arahan dalam hidup kita, suatu hari kita akan berada di istana raja. Tuhan akan menganugerahkan kepada kita tujuan dan destiny kita, dan kita akan bisa memenuhi destiny kita. Setia, kita harus setia seperti Daud, kita harus mengampuni seperti Yusuf, dan kita bekerja sama seperti Petrus, kita menjadi kawan sekerja Tuhan. Dan Tuhan akan bawa kita dari sebuah perahu nelayan menjadi seorang rasul yang besar. Dari seorang gembala menjadi Raja Daud yang luar biasa. Dari seorang anak kecil yang dibuli kakak-kakaknya, dia menjadi tangan kanan Firaun di Mesir. Hari ini sekalipun kalian punya satu talenta, jadi kawan sekerja Tuhan. Kita bekerja sama dengan Tuhan dan satu talenta ini akan dikembangkan menurut sesuai dengan Tuhan dan kita akan terkagum-kagum sekian waktu kemudian. Kita akan melihat Tuhan luar biasa memberikan tujuan dalam hidup kita. Nah, Kak Simon akan berdoa buat kalian sebelum kita selesai. Kak Simon akan berdoa buat kalian. Tutup mata kalian dan kita berdoa sekali lagi. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang ada Tuhan. Kami ucap syukur untuk semuanya dan kami percaya Kau berikan penjelasan dan pewahyuan dalam hidup kami tentang firman-Mu ini Tuhan. Buat kami mengerti tentang firman-Mu dan bisa menjalaninya Tuhan. Buat kami ini setia, buat kami bisa mengampuni, dan buat kami ini menjadi kawan sekerja Engkau sendiri Tuhan. Karena kami tahu ketika kami bekerja sama dengan Engkau, Kau akan bawa kami menuju destiny kami, menuju tujuan hidup kami. Kami percaya Engkau akan jagai kami, Kau akan berkati kami Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Semua katakan amin. Nah, kita akan kembali minggu depan, kita akan bertemu lagi minggu depan dengan firman yang luar biasa. Bye-bye.